takeoff on runway 36. La Palma, sebuah series yang dirilis pada bulan Desember 2024. Hanya mempunyai 4 episode dan total keseluruhan waktunya adalah 3,5 jam. Mengisahkan berbagai kelompok manusia yang berusaha menyelamatkan diri dari sebuah bencana alam yang sangat dahsyat. Oke, langsung aja, mari kita mulai. Selamat menikmati. Berlatar di sebuah pulau bernama La Palma yang mempunyai keindahan luar biasa. Terlihat sebuah kapal kecil yang berlayar di sana dan berisi beberapa turis yang sedang menikmati masa liburannya. Tak mau melewatkan momen liburannya, salah satu turis wanita mencoba nyebur ke dalam air itu. Mereka semua pun tenggelam termakan oleh keindahan alam di sana. Seminggu berlalu, kini scenes berpindah ke sebuah keluarga yang juga sedang berlibur ke pulau itu. Mari kita kenalan dulu dengan keluarganya. Ada seorang ayah yang bernama Fredrik, seorang ibu yang bernama Jennifer, dan kedua anaknya yang bernama Sarah dan Tobias. Di hari pertama liburannya, mereka bertemu saudaranya di hotel tempat mereka akan menginap. Mungkin mereka sudah janjian. Lalu setelahnya mereka masuk ke kamar hotelnya untuk beristirahat terlebih dahulu. Kini scenes berpindah ke sebuah kantor BMKG di dekat pulau La Palma. Terlihat seorang pria bernama Alvaro yang sedang membaca sebuah koran. Tertulis tentang berita kecelakaan kapal yang berisi beberapa turis di sana. Ditemukan 2 jenazah yang belum diketahui penyebabnya, dan kini jenazah itu berada di rumah sakit untuk menjalankan sebuah otopsi. Lalu di kantor BMKG juga ada seorang wanita yang mendapati hal janggal. Wanita ini bernama Mary. Dia melihat salah satu alat ukur yang BMKG tempatkan di sebuah gua yang terletak di bawah gunung ternyata tidak berfungsi. Mary dan temannya pun langsung menuju ke lokasi untuk mengecek alat itu. Saat baru masuk ke gua, mereka melihat beberapa hal aneh seperti air yang menetes deras, lalu kelelawar-kelelawar yang nampak belum lama mati. Setelahnya mereka melihat ternyata alatnya rusak karena terkena reruntuhan. Saat si pria melihat ke atas, ternyata terlihat sebuah retakan. Lalu setelahnya mereka kembali ke kantor dan si pria gendut itu membaca sebuah data penelitian 20 tahun yang lalu dari seorang ilmuwan yang berasal dari Britania. Ilmuwan itu berteori bahwa jika gunung di Pulau La Palma mengalami erupsi, akan besar kemungkinan lereng gunung seluas 500 km akan jatuh ke dalam laut dan akan menyebabkan tsunami yang sangat besar. Luas 500 km berapa sih? Tadi saya searching dulu di Google. 500 km persegi itu setara dengan sepenuhnya kota Jakarta. Jadi bayangin aja seluruh kota Jakarta dicomot terus dicemplungin ke pinggiran laut. Pasti mengerikan. Tapi balik lagi, itu cuman analogi. Lalu si Alvaro yang merupakan ketua BMKG penasaran dengan turis yang meninggal. Ia segera datang ke rumah sakit untuk melihat hasil otopsinya. Dia mendapati sebuah fakta bahwa penyebab kematiannya adalah karbon dioksida di dalam paru-paru yang sangat banyak. Luka dari si turis juga memperlihatkan seperti luka bakar yang menunjukkan seberapa panas air di sana pada saat itu. Kembali lagi ke keluarga Fredrik. Nampak Sarah yang berjalan-jalan meninggalkan adiknya sendirian di kolam renang. Tak selang lama Fredrik sangat panik karena terlihat Tobias yang tak ada di dalam kolam. Fredrik pun segera berkeliling mencari Tobias. Dia juga bertemu Sarah dan temannya untuk mencari. Ternyata Tobias ada di atas karang tepi pantai. Saat mereka menghampiri Tobias, ternyata inilah yang Tobias lihat. Kembali lagi ke kantor BMKG. Wanita yang masih penasaran dengan apa yang sedang terjadi, dia pun terus mempelajari fenomena janggal yang ada di sana. Dia mendapati kesimpulan bahwa retakan di dalam gua yang dia lihat nampaknya adalah retakan yang berasal dari atas gunung. Untuk memastikannya, mereka berdua pun pergi ke pegunungan untuk melihatnya.
Dan benar saja, di sana terlihat sebuah retakan yang sangat panjang. Mereka berdua pun langsung mengukur retakan itu menggunakan sebuah alat pengukur retakan yang bekerja dengan sistem sensor. Setelah terpasang alat, mereka menyadari sesuatu bahwa sensor pengukuran terus melebar. Hal itu menunjukkan bahwa tanah itu sebenarnya sedang bergerak dengan sangat perlahan. Si pria langsung menelpon Alvaro untuk memberi kabar. Namun di kantor Alvaro malah melihat bahwa sedang ada pergerakan gunung yang memungkinkan retakan itu akan mengeluarkan gas emisi. Alvaro pun langsung menyuruh mereka berdua untuk segera pergi dari sana agar menyelamatkan diri. Setelahnya terlihat wanita itu yang baru saja sadar berada di sebuah rumah sakit dengan keadaan yang untungnya baik-baik aja. Namun berbeda dengan teman prianya yang dalam keadaan koma. Mengetahui bencana akan segera datang, Mary langsung menelpon adiknya untuk segera meninggalkan Pulau La Palma. Namun adiknya yang sangat menyukai keindahan pulau itu pun tak mempedulikan perkataan Mary. Mary pun meminta bertemu dengan adiknya di rumah nanti malam karena ini adalah hal yang sangat penting dan bukan main-main. Setelahnya terlihat Alvaro yang menjenguk Mary. Di sana Alvaro menunjukkan sebuah laptop kepadanya. Dia memberitahu alat ukur retakan yang ia pasang di gunung ternyata masih terus bergerak sampai sekarang. Walaupun pergerakannya sangat pelan, bahkan tak bisa dilihat dengan mata telanjang, namun hal itu tetap adalah hal yang sangat berbahaya. Mereka pun segera menemui Menteri Komunikasi untuk memberitahukan apa yang sedang terjadi. Di sana Alvaro meminta Menteri Komunikasi untuk segera melakukan perintah evakuasi kepada semua warga di dekat Pulau La Palma. Namun Bu Menteri malah menolaknya dan ngomel-ngomel karena jika perintah evakuasi dilaksanakan, maka akan terjadi kepanikan di semua lapisan masyarakat. Bisa jadi akan ada penjarahan, akan banyak kriminalisasi, kegaduhan, dan lain sebagainya. Menteri menyatakan bersedia untuk mengumumkan asalkan data dari Alvaro adalah data yang valid dan tidak hoax. Alvaro pun mengatakan hal ini. Hablamos de la naturaleza, no de matemáticas. You need to set up a meeting with the government. People could be in serious danger. Tapi tetap saja Bu Menteri nampak masih mengabaikan informasi serius dari Alvaro. Berpindah ke Fredrik yang sedang menikmati liburan bersama keluarganya. Oke guys, informasi dari saya. Di bagian ini saya akan mempercepat cerita dari sudut pandang keluarga si Fredrik. Selain membosankan, isi ceritanya juga cuma anaknya yang bernama Sarah bertemu seorang wanita di sana lalu saling mencintai. Yaps, mereka adalah penyuka sesama jenis. Bahkan si Jennifer juga mendukung hubungan belok yang anaknya lakukan. Bla 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 bla, mereka menjalani liburannya dengan beberapa drama sesama jenis yang menggelikan, juga pertengkaran antara Fredrik dan Jennifer yang terlihat lebay. Hingga tiba di suatu siang, terlihat Fredrik yang sedang bersantai di kolam renang melihat sebuah letusan gunung. Setelah adanya letusan gunung dan satu pesawat yang terjatuh akibat menembus abu dari ledakan itu, terlihat Menteri Komunikasi baru menindaklanjuti peringatan dari Alvaro terkait evakuasi. Orang-orang penting di pemerintahan negara melakukan pertemuan online dengan Alvaro dan timnya. Pemerintah menjanjikan akan segera mempersiapkan pemberitahuan bahaya tsunami ke masyarakat La Palma. Dalam hati Alvaro mengatakan mungkin sudah telat. Tapi daripada tak melakukan apapun, Alvaro meminta agar pemerintah fokus, jangan terlalu banyak birokrasi dan bergerak sat-set sekarang juga. Lalu pada malam harinya terlihat Mary yang mendapatkan telepon dari keluarga di rumah yang memberitahukan kabar buruk. Mary pun langsung pulang ke rumah. Ada-ada aja, saat Mary di rumah, dia melihat adiknya yang nampaknya sedang mendapat sebuah masalah dengan kepolisian karena sebotol minuman beralkohol. Dengan niat ingin membela adiknya, tanpa sengaja Mary malah memukul si polisi. Akhirnya Mary pun dibawa ke kantor polisi dan mendapatkan tuduhan tindak kekerasan kepada petugas negara. Lalu Mary harus menunggu di dalam sel sampai ada pengacara yang datang menjaminnya.
Dan kini di sisi lain diperlihatkan di kantor pusat pemerintahan sedang mengadakan rapat dadakan terkait kemungkinan bencana di La Palma. Demi menghindari kepanikan pada masyarakat, diwajibkan semua orang dalam pemerintahan harus merahasiakan hal tersebut, setidaknya sampai nanti pemberitahuan resmi dilakukan. Namun terlihat ada seorang pria bernama James yang berekspresi mencurigakan dan nampak akan melakukan sesuatu. Ekstremt viktig at alt er fullstendig konfidensielt. Berpindah lagi kepada keluarga Fredrik yang nampak bersenang-senang menikmati liburannya. Di hari itu mereka bersantai dan berenang di kolam hotel. Tiba-tiba Jennifer mendapatkan telepon dari orang pemerintahan yang bernama James. Ternyata James ini adalah kakak dari Jennifer. Karena Jennifer adalah adiknya, James pun memberitahunya secara diam-diam agar Jennifer dan keluarganya bisa menyelamatkan diri terlebih dahulu. James juga memberi informasi akibat kecelakaan pesawat, bandara telah ditutup. Namun ada satu bandara yang akan melakukan penerbangan terakhirnya. Bandara itu bernama Tenerife. Untuk sampai ke sana, Jennifer harus menaiki sebuah kapal feri kecil yang akan berangkat 20 menit lagi dari pelabuhan. Kan komme en tsunami. 20 minutter. Den må dere komme på. Kini Jennifer dan keluarga pun langsung berkemas dan akan segera ke pelabuhan itu untuk menaiki kapal. Saat mereka menunggu taksi, ternyata tak terlihat satupun taksi di sana. Mengingat sisa waktu yang tak mungkin cukup, Fredrik yang melihat sebuah mobil terparkir dengan kunci di dalamnya, nekat membawa mobil itu. Ngeng-ngeng, dia menyetir ke pelabuhan dengan panik karena dikejar oleh yang punya mobil. Akhirnya dia pun berhasil sampai ke pelabuhan. Namun saat sudah sampai di pelabuhan, hal ini pun terjadi. Setelahnya, Fredrik yang tertinggal pun mencoba mencari cara lain. Dia mencoba menyewa sebuah kapal untuk ke Tenerife, namun tak diperbolehkan oleh si penjaga karena Tenerife terlalu jauh dan ada prosedur yang harus ditaati. Fredrik pun terus-menerus membujuknya, tapi tetap saja tak diizinkan. Hingga berbunyilah alarm bencana di sana, dan juga terlihat sebuah letusan gunung. Semua warga dianjurkan untuk pergi ke bandara Tenerife dan menaiki pesawat. Akhirnya dengan sedikit berebut tempat, Fredrik pun mendapatkan tempat di sebuah kapal kecil. Namun saat akan segera berangkat, terlihat seorang ibu-ibu yang membawa bayi memohon pertolongan untuk naik ke perahu itu. Dengan semua orang yang berpura-pura tak mendengarkan ibu dan seorang bayi itu, Fredrik pun melakukan hal ini. Lalu terlihat Fredrik yang menyerah dan duduk di sebuah tempat. Di tengah kepanikan semua masyarakat yang ingin menyelamatkan diri, Fredrik lebih memilih duduk di depan kantor polisi dan menelpon istrinya untuk mengucapkan perpisahan. Tak mau menyerah begitu saja, Sarah mencoba menelpon James dan memberitahu bahwa Fredrik masih tertinggal di La Palma. James pun tak bisa berbuat apa-apa dan mungkin hanya doa yang akan menyelamatkan Fredrik di sana. Berpindah kepada Mary yang masih di dalam sel tersangka. Terlihat adiknya yang mencuri sebuah kunci sel untuk menyelamatkan Mary di sana. Saat Mary sudah bisa keluar sel, ada tahanan lain yang berwajah nggak enak juga meminta agar dilepaskan. Mary pun melepaskannya. Saat di luar, ternyata keadaan sudah sangat parah. Terlihat ada Fredrik yang juga di depan kantor polisi. Mendengar Mary yang akan ke dermaga menyelamatkan diri, Fredrik pun memberitahunya bahwa sudah terlambat. Semua perahu sudah berangkat ke Tenerife. Namun beruntungnya adik Mary mempunyai kabar baik. Dengan kembali mendapatkan harapan, Fredrik pun kembali bersemangat dan segera menuju ke kapal. Di saat yang bersamaan, di kantor pemerintahan, James yang masih berusaha menyelamatkan orang-orang di La Palma pun menyarankan kepada pimpinan menteri agar mendatangkan ahli peneliti gelombang untuk tsunami yang akan terjadi. Namun terlihat pimpinan yang tak menyetujui idenya.
Pemerintahan takut jika si penghitung gelombang salah dalam perhitungan dan orang-orang di La Palma meninggal atas saran sebuah tempat aman dari pemerintah, maka pemerintah akan disalahkan. Jadi lebih baik pemerintah diam dan biarkan bencana hanya berada di La Palma. Jangan menambah bencana di pemerintahan. Tapi dari hati James yang berpikiran bahwa setidaknya ada usaha menyelamatkan diri daripada pasrah, dia pun mendatangkan ahli gelombang dan menyuruhnya menghitung secara cepat. Si ahli pun mempelajari peta dan lokasi gunung di La Palma itu. Dengan perhitungan geografisnya, jika gunung itu jatuh ke lautan, maka akan terlihat arah tsunami dan kemungkinan ketinggiannya. Terlihat di gambaran sang ahli bahwa tsunami itu takkan terjadi hanya satu arah, tapi tsunami itu mempunyai dua arah yang mungkin akan bertabrakan, sehingga kemungkinannya akan meredakan tsunami itu dan akan ada tempat aman. Tapi itu hanya kemungkinan. Ada beberapa bukit di sana yang mungkin aman, namun bukit akan mendapati polusi gas berbahaya dari ledakan gunung dan gasnya akan terbawa oleh angin tsunami-nya. Namun ahli juga mengatakan bahwa ada kemungkinan 50-50 untuk selamat, yaitu jika orang-orang bisa berhasil mencapai Bukit Kanaria yang di dekat Pulau La Palma. Bukit itu juga tak terlalu tinggi dan masih sangat mungkin digapai. Mendapati data itu, James pun kembali pada pimpinan dan menyarankan untuk mempublikasikan hasil dari ahli gelombang itu agar orang yang tak kebagian pesawat bisa ke sana. Namun pimpinan tak mau ambil resiko dan mementingkan nama baik pemerintahan saja. Menjengkelkan memang ini pimpinan. Dan kini kembali ke Frederick dan segera menuju ke kapal. Lalu Jennifer, Sarah, dan Tobias yang sudah berhasil berada di pintu masuk pesawat. Namun dengan sangat menjengkelkan dan membuat saya sebagai penonton emosi, kok bisa-bisanya Sarah nggak mau pergi tanpa wanita yang bernama Charlie yang merupakan pasangan beloknya. Sarah pun memaksa akan masuk ke pesawat setelah berhasil menemukan pacarnya. Ibunya sudah memperingatkan bahwa jika Sarah bisa menemukan Charlie pun, Charlie tetap tidak bisa masuk karena Charlie tidak mempunyai tiket gelang untuk masuk ke pesawat. Namun Sarah dengan menjengkelkannya berkata bahwa dia akan memberikan gelang jatah ayahnya. Dan bodohnya ibunya pun juga mengizinkan. Mungkin ibunya sudah pasrah karena melihat kemungkinannya Frederick tak mungkin bisa sampai ke bandara. Saat setelah Sarah pergi, terlihat semua orang disuruh masuk ke pesawat. Terlihat Jennifer yang panik karena Sarah tak masuk ke dalam pesawat itu. Setelah lama menunggu, dan pesawat yang terlihat akan berangkat karena tidak mungkin lebih lama menunggu orang-orang, Jennifer memilih turun dari pesawat untuk mencari Sarah. Yes, but we have to wait for my daughter. There is one. Yes. Jeg trodde jeg hadde mistet deg. Jeg er ikke her, og vi må finne deg. Dan di kantor pemerintahan, nampak banyak media pers yang akan mewawancarai tentang bagaimana negara akan menghadapi bencana ini. Saat pimpinan akan bersiap-siap memberikan berita kepada pers, dengan bodoh amat, James melangkah ke mimbar dan memberitahu semua pers, lalu memerintahkan mereka untuk menyebarkan berita bahwa ada tempat aman di dekat La Palma. Alle sammen, det finnes en safe spot. Det er koordinatene. Gjør hva som helst. Lalu di sisi lain Frederick yang baru saja sampai di daratan dikagetkan dengan gempa dan letusan dari gunung. Hal itu memastikan bahwa dia takkan bisa sampai ke pesawat. Namun, dia mendapati sebuah pesan dari James tentang lokasi aman itu. Saat dia mengeceknya, lokasinya nampak tak jauh. Namun, dia harus kembali naik perahu dan mungkin saja akan tertabrak tsunami karena gunung sudah longsor. Namun mau tak mau, ia pun mencoba usaha terakhirnya dan tetap melakukan perjalanan itu. Kembali lagi ke bandara, ternyata Sarah sudah di dalam pesawat bersama pacarnya. Dan naasnya Jennifer masih di luar mencarinya. Terlihat Sarah yang menelpon ibunya dan mengatakan bahwa dia sudah ada di dalam pesawat. Namun karena gunung sudah longsor dan tsunami sudah terjadi, dan hanya menunggu waktu tsunami sampai ke darat, pesawat itu pun akan segera terbang.
Tapi di sisi lain, Jennifer juga membaca pesan dari James yang menyuruhnya ke tempat aman. Jennifer pun pergi ke sana bersama Tobias dan salah satu staf bandara. Terlihat Frederick yang berpacu dengan tsunami yang mengerikan di belakangnya, Jennifer yang menuju tempat aman, dan pesawat yang akan segera lepas landas. Namun saat pesawat akan terbang, terjadilah retakan di aspal atau tanah lintasan pesawat itu. Akhirnya pesawat itu pun tergerus oleh tsunami. Terlihat di sisi lain Frederick dan Mary yang selamat bersama orang-orang lain di sana. Terlihat Jennifer yang juga selamat berada di sana. Lalu bagaimana keadaan Sarah dan pacarnya dalam pesawat yang tergerus tsunami? Mari kita cek. Ternyata Sarah dan pacarnya malah selamat dari ketidakmungkinan itu. Mungkin Tuhan ingin membuatnya hidup agar lebih banyak mengumpulkan dosa, atau mungkin Tuhan memberinya waktu untuk taubat. Lalu setelahnya Sarah pun ke titik lokasi aman untuk menemui keluarganya. Dengan ending yang sangat amat sangat membagongkan, film pun selesai. Karena channel yang saya buat ini adalah channel baru, saya akan sangat menghargai jika kamu berkenan menuliskan kritik dan saran di kolom komentar. Untuk kamu yang cukup menikmati, tolonglah subscribe please, subscribe, tolong subscribe please.